Ada pernikahan yang tidak hancur karena perselingkuhan, bukan pula karena kekurangan materi. Ia runtuh perlahan, hari demi hari, di antara diam yang dibiarkan, luka yang dianggap sepele, dan terlalu banyak suara dari luar yang masuk tanpa izin. Janji pernikahan tetap diucapkan atas nama Tuhan. Cincin masih melingkar di jari. Status masih sah di mata hukum, tetapi hati sudah lama merasa sendirian. Dua orang tinggal di rumah yang sama, tidur di ranjang yang sama, namun bangun dengan kesepian masing-masing. Tidak ada pertengkaran hebat, tidak ada teriakan, hanya perasaan yang terus dipendam hingga akhirnya mati pelan-pelan. Inilah kisah tentang pernikahan yang dipertahankan terlalu lama, tentang seorang istri yang belajar bersabar sampai lupa bagaimana rasanya dicintai, dan tentang janji suci yang akhirnya hancur bersama rumah tangga yang tak pernah benar-benar menjadi tempat pulang. Hari itu, akad nikah diucapkan dengan suara lantang, disambut doa dan air mata bahagia. Semua orang tersenyum, yakin bahwa pernikahan itu akan baik-baik saja. Aisyah pun percaya bahwa janji yang diikat atas nama Tuhan pasti sanggup menahan apapun yang datang. Ia melangkah ke rumah tangga dengan harapan sederhana, dicintai, dipahami, dan dijadikan tempat pulang. Ia tidak tahu bahwa luka terdalam justru akan lahir dari diam yang dibiarkan tumbuh, dan dari orang yang seharusnya menjadi pelindung, tetapi memilih menjauh. Aisyah menikah dengan Raka bukan karena cinta yang berisik. Bukan pula karena kisah romantis yang membuat jantung berdebar. Pernikahan itu lahir dari keyakinan, dari doa orang tua, dan dari harapan sederhana bahwa hidup akan terasa lebih tenang jika dijalani bersama orang yang dianggap cukup baik. Raka adalah pria yang terlihat matang. Ia jarang berbicara manis, tapi selalu tampak bertanggung jawab. Bagi Aisyah itu sudah lebih dari cukup. Ia tidak menuntut kata cinta setiap hari, tidak meminta kejutan atau perhatian berlebihan. Ia hanya ingin ditemani, didengarkan, dan diperlakukan sebagai pasangan, bukan sekedar istri yang menjalankan kewajiban. Di hari-hari awal pernikahan, Aisyah bangun dengan perasaan penuh. Ia memasak dengan hati-hati, menata rumah kecil mereka dengan penuh harap, dan menyambut Raka dengan senyum meski lelah. Dalam hatinya ia selalu berkata, "Tidak apa-apa, ini proses. Semua pernikahan juga begitu." Aisyah belajar mengalah sejak hari pertama. Jika Raka lelah, ia memilih diam. Jika Raka lupa, ia memilih memaklumi. Jika Raka dingin, ia memilih menghangatkan. Ia percaya cinta memang tidak selalu terasa, tapi bisa diciptakan lewat kesabaran. Namun tanpa ia sadari, pengorbanan itu perlahan berubah menjadi kebiasaan sepihak. Aisyah selalu yang menunggu, yang memulai percakapan, yang bertanya lebih dulu, yang meminta maaf lebih sering, bahkan ketika ia tidak tahu apa kesalahannya. Setiap kali hatinya sedikit terluka, ia menenangkannya sendiri. Ini ujian. Semua istri pasti pernah merasa begini. Yang penting, rumah tangga utuh. Aisyah tidak menyadari bahwa ia sedang membangun pernikahan dengan satu tangan. Sementara tangan yang lain, yang seharusnya menggenggamnya, perlahan menjauh. Raka tidak jahat, ia hanya tidak hadir sepenuhnya. Dan ketidakhadiran itu jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Karena Aisyah tidak tahu harus melawan apa atau kepada siapa ia mengadu. Di mata orang lain, pernikahan mereka terlihat baik-baik saja. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada drama, tidak ada air mata yang ditunjukkan. Tapi di dalam hati Aisyah ada ruang kosong yang semakin hari semakin membesar. Ia mulai merasa bahwa pernikahan ini dibangun di atas harapan yang terlalu besar. Sementara, kenyataan berjalan jauh lebih sunyi dari yang ia bayangkan. Namun, Aisyah masih bertahan pada satu keyakinan, bahwa selama ia bersabar, segalanya akan membaik.
Ia belum tahu bahwa kesabaran tanpa batas kadang bukan menyelamatkan pernikahan, melainkan menghapus diri sendiri perlahan. Waktu berjalan, dan Aisyah mulai menyadari bahwa rumah bukan lagi tempat untuk berbagi cerita. Bukan karena tidak ada waktu, tetapi karena tidak ada ruang. Setiap percakapan terasa menggantung. Setiap kalimat seolah berhenti sebelum benar-benar didengar. Raka semakin jarang pulang tepat waktu. Ketika ia datang, wajahnya dipenuhi lelah. Matanya menolak percakapan. Aisyah mencoba memahami. Ia menyeduhkan teh hangat, menyiapkan makan malam, dan menunggu dengan sabar. Namun kebersamaan itu selalu berakhir singkat. Capek, kata Raka. Satu kata itu cukup untuk menutup semua cerita Aisyah hari itu. Pada awalnya Aisyah masih berusaha. Ia bertanya tentang pekerjaan Raka, mendengarkan keluh kesahnya, dan menahan ceritanya sendiri. Ia berpikir mungkin inilah makna menjadi pasangan, mendahulukan yang lain. Namun lambat laun, Aisyah mulai lelah menunggu giliran yang tak pernah datang. Setiap kali ia mencoba membuka hati, jawabannya selalu sama. Nanti saja, jangan dipikirkan. Kamu terlalu sensitif. Kalimat-kalimat itu terdengar sepele, tetapi perlahan meruntuhkan keberanian Aisyah untuk berbicara. Ia belajar satu hal yang menyakitkan. Diam lebih aman daripada diabaikan. Malam-malam mereka diisi dengan kebisuan. Dua tubuh berbaring di ranjang yang sama, tetapi pikiran mereka berjalan ke arah yang berbeda. Aisyah sering terbangun di tengah malam, menatap langit-langit, bertanya pada dirinya sendiri, kapan terakhir kali ia benar-benar merasa ditemani. Ia mulai merindukan hal-hal kecil, obrolan sebelum tidur, tanya sederhana tentang perasaannya, atau sekadar tatapan yang menunjukkan kehadiran. Namun semua itu terasa terlalu mahal untuk diminta. Di depan orang lain, Aisyah tetap tersenyum. Ia tidak pernah menceritakan kesepiannya. Ia takut dianggap tidak pandai bersyukur. Lagi pula, tidak ada yang terlihat salah dari pernikahannya. Rumah itu tetap berdiri. Status itu tetap sah. Namun suaranya perlahan menghilang. Raka tidak menyadari perubahan Aisyah. Ia tidak melihat bagaimana istrinya kini lebih sering memendam, lebih jarang tertawa, dan lebih cepat lelah. Ketidaktahuannya bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia tidak pernah benar-benar melihat. Aisyah mulai merasa menjadi orang asing di rumahnya sendiri. Ia menjalani hari seperti rutinitas, bukan sebagai pasangan. Setiap pagi ia bangun dengan tugas, bukan dengan harapan. Dan disitulah kesunyian menemukan bentuknya. Bukan rumah tanpa orang, melainkan rumah tanpa kehadiran. Aisyah belum menyerah. Ia masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya fase. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Bahwa pernikahan ini perlahan kehilangan maknanya. Dan ia tidak tahu bagaimana cara menghidupkannya kembali sendirian. Masalah dalam rumah tangga Aisyah dan Raka seharusnya berhenti di antara mereka berdua. Namun perlahan, pintu itu terbuka terlalu lebar. Dan orang-orang dari luar mulai masuk tanpa permisi. Semua bermula dari hal-hal kecil. Komentar tentang masakan Aisyah yang dianggap kurang cocok dengan selera keluarga Raka. Sindiran tentang caranya berbicara yang dinilai terlalu pendiam. Nasihat yang terdengar lembut, tapi menyimpan penilaian. Awalnya Aisyah menganggapnya wajar. Ia mencoba tersenyum, mengangguk, dan mengalah. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa menjadi menantu berarti siap menyesuaikan diri. Namun komentar itu tidak berhenti. Ia datang berulang kali, pelan tapi konsisten, hingga berubah menjadi tekanan. Aisyah harusnya begini.
Istri itu seharusnya begitu. Kamu jangan terlalu perasa. Kalimat-kalimat itu tidak diucapkan dengan suara keras, tapi justru karena itulah ia terasa lebih tajam. Tidak ada yang bisa disangkal, tidak ada yang bisa dilawan, karena semuanya dibungkus dengan alasan kebaikan. Yang paling menyakitkan bukanlah ucapan mereka, melainkan sikap Raka. Di setiap situasi, Raka memilih diam. Ia tidak membela, ia tidak menegur, ia juga tidak menjelaskan. Aisyah menunggu, setiap kali. Menunggu Raka berkata, "Cukup." Menunggu Raka berdiri di sampingnya. Menunggu Raka menunjukkan bahwa ia adalah istrinya, bukan tamu yang bisa dinilai siapa saja. Namun yang datang hanya keheningan. Suatu hari setelah kembali dari rumah keluarga Raka, Aisyah tidak sanggup lagi menahan air mata. Ia menangis di hadapan Raka dengan suara bergetar dan dada sesak. "Aku capek," katanya pelan. "Aku cuma ingin kamu di pihakku." Raka terdiam lama, lalu berkata, "Kamu jangan terlalu dimasukkan ke hati. Mereka orang tuaku." Kalimat itu sederhana, tapi menghancurkan. Seolah perasaan Aisyah tidak sepenting menjaga ketenangan. Sejak saat itu, Aisyah berhenti berharap dibela. Ia memilih diam, menelan luka sendiri, dan menyesuaikan diri lebih jauh. Ia mengubah caranya bicara, caranya tersenyum, bahkan caranya menjadi dirinya sendiri, demi menghindari komentar dan konflik. Namun semakin ia mengalah, semakin ia merasa menghilang. Aisyah mulai bertanya-tanya, apakah ia menikah dengan Raka atau menikah dengan seluruh keluarganya. Ia merasa hidupnya bukan lagi miliknya, melainkan ruang terbuka yang bisa diatur dan dinilai siapa saja. Di hadapan keluarga, ia merasa kecil. Di hadapan suami, ia merasa sendirian. Dan di hadapan dirinya sendiri, ia mulai merasa kosong. Campur tangan itu perlahan merusak sisa kehangatan yang ada. Setiap kunjungan keluarga menjadi beban. Setiap nasihat menjadi pengingat bahwa ia tidak pernah cukup. Aisyah menyadari satu hal yang pahit. Luka terdalam tidak selalu datang dari orang asing, melainkan dari mereka yang seharusnya melindungi, namun memilih diam. Dan sejak hari itu, Aisyah tahu rumah tangganya tidak hanya retak karena jarak, tetapi karena ia dibiarkan berjuang sendirian di tengah terlalu banyak suara. Aisyah tidak langsung menyerah. Ia justru bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Bukan karena masih kuat, melainkan karena terlalu takut melepaskan. Ia takut dicap gagal, takut mengecewakan keluarga, takut dianggap perempuan yang tidak pandai menjaga rumah tangga. Setiap pagi, Aisyah bangun dengan tubuh yang lelah sebelum hari benar-benar dimulai. Ia menyiapkan sarapan, merapikan rumah, dan memastikan semuanya terlihat baik-baik saja. Ia belajar tersenyum tanpa alasan, tertawa tanpa suara, dan menangis tanpa air mata di depan orang lain. Di dalam rumah, Aisyah berjalan seperti bayangan. Ia melakukan semua yang seharusnya dilakukan seorang istri, namun hatinya tertinggal entah di mana. Tak ada lagi harapan besar, hanya rutinitas yang dijalani demi bertahan. Raka semakin jarang menyadari kehadirannya. Jika Aisyah diam, Raka menganggap semuanya baik. Jika Aisyah tersenyum, Raka merasa tidak ada masalah. Dan Aisyah pun berhenti menjelaskan, karena lelah menjelaskan tanpa pernah benar-benar didengarkan. Malam-malam menjadi waktu paling berat. Saat dunia terdiam, perasaan Aisyah justru semakin ramai. Ia sering duduk sendiri di tepi ranjang, memeluk lutut,
Bertanya pada dirinya sendiri, sejak kapan ia merasa asing di rumahnya sendiri. Ia merindukan sentuhan yang tulus, kata yang menenangkan, atau sekedar pertanyaan sederhana. Kamu baik-baik saja? Namun pertanyaan itu tak pernah datang. Aisyah mulai menghilangkan dirinya. Ia tidak lagi mengenali perempuan di cermin. Senyumnya tampak asing. Matanya lelah. Hatinya kosong. Ia bertanya-tanya, apakah menjadi istri memang harus sesunyi ini? Setiap ia mencoba menguatkan diri, ia berkata dalam hati, ini pasti ada hikmahnya. Semua rumah tangga diuji. Kalau aku bertahan, mungkin semuanya akan berubah. Keputusan itu tidak datang dalam satu malam. Ia tumbuh dari kelelahan yang dipendam terlalu lama. Dari doa-doa yang tak lagi meminta bahagia, melainkan meminta kuat. Aisyah sampai pada satu titik di mana bertahan terasa lebih menakutkan daripada melepaskan. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Raka duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya tanpa benar-benar melihat apapun. Aisyah berdiri di ambang pintu. Dadanya sesak, tangannya gemetar. Ia sudah berlatih ribuan kali di kepalanya, namun tetap tidak siap mengucapkan kata-kata itu. Aku capek, ucap Aisyah akhirnya. Suaranya pelan, hampir tenggelam oleh sunyi. Raka menoleh, tidak terkejut, hanya bingung. Aku sudah terlalu lama bertahan sendirian. Lanjut Aisyah. Aku tidak ingin menyalahkan siapapun. Aku hanya ingin jujur. Aisyah menunduk, menahan air mata. Ia bukan menangisi perpisahan, melainkan tahun-tahun yang ia habiskan untuk bertahan sendirian. Saat semuanya selesai, Aisyah berjalan keluar dari rumah itu dengan langkah pelan. Ia tidak membawa banyak barang. Yang ia bawa hanyalah tubuh yang lelah dan hati yang penuh luka. Namun di langkah pertamanya itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Nafasnya lebih panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas untuk merasakan apapun, tanpa harus menahan, tanpa harus berpura-pura. Hari-hari setelah perpisahan tidak langsung mudah. Ada malam-malam di mana Aisyah masih menangis, masih merasa gagal, masih mempertanyakan keputusannya. Namun di sela luka itu, ia mulai menemukan dirinya kembali. Ia belajar tersenyum tanpa rasa bersalah, belajar tidur tanpa rasa takut, belajar hidup tanpa terus-menerus mengecilkan diri. Aisyah menyadari bahwa perpisahan itu bukan akhir hidupnya. Itu adalah akhir dari kesunyian yang terlalu lama ia peluk. Janji pernikahan itu memang hancur, namun bersama kehancuran itu, Aisyah menemukan sesuatu yang lebih penting, dirinya sendiri. Setelah perpisahan itu, Aisyah tidak langsung bahagia. Ada hari-hari ketika ia masih menangis tanpa alasan, masih mempertanyakan di mana letak kesalahannya. Namun pelan-pelan ia memahami satu hal penting, bahwa kehilangan pernikahan tidak selalu berarti kehilangan arah hidup. Aisyah belajar bahwa pernikahan bukan tentang siapa yang paling kuat bertahan, melainkan siapa yang mau saling menggenggam saat keadaan paling rapuh. Ia menyadari, diam bukan bentuk kedewasaan ketika pasangan sedang terluka. Dan campur tangan keluarga yang tak dibatasi bisa menghancurkan ikatan yang seharusnya dijaga berdua. Dari luka itu, Aisyah menemukan makna hidup, bahwa mencintai diri sendiri juga bagian dari menjaga amanah Tuhan, bahwa melepaskan dengan cara baik bukan kegagalan, melainkan keberanian untuk menyelamatkan diri dari kehilangan yang lebih besar,
Karena rumah tangga seharusnya menjadi tempat pulang, bukan tempat seseorang belajar bertahan sambil perlahan menghilang.